Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ceramah tentang akhir zaman. Dunia sudah semakin tua, banyak para pemuka agama yang mengingatkan bahwa saat ini dunia menjelang penghujung zaman. Akhir zaman sudah dekat dengan tanda-tanda yang telah tampak di depan mata. Tentu saja hal ini mestinya membuat kita fokus untuk mempersiapkan diri. Hal ini karena sesungguhnya kita tak pernah tahu kan kapan kita mati dan zaman ini akan berakhir. Namun ada satu yang pasti yang bisa kita lakukan, yakni mempersiapkan diri menghadapinya. Banyak hal tentunya yang perlu kita siapkan, apalagi menjelang akhir zaman ini. Fitnah semakin mengkabur pandangan manusia tentang mana itu kebenaran dan mana itu keburukan. Namun setidaknya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama nih, mendekat pada orang-orang yang kategori ahli ilmu atau mereka para ulama. Namun ulama sendiri ada 2 jenis. Ada ulama akhir dan ada ulama SUSU atau ulama palsu. Tentu yang harus kita dekati adalah mereka para ulama akhirat yang ikhlas dalam memegang agama, tidak terpengaruh dengan tipuan dunia, baik itu harta maupun kekuasaan. Dari para ulama inilah kita perlu belajar dan menguatkan diri melalui nasihat dan ilmu-ilmu yang diberikannya, sehingga kita senantiasa bisa diistiqomahkan di jalan ketaatan dan terhindar dari segala fitnah yang mungkin menyertainya. Kedua, kita juga tentunya secara pribadi harus terus memaksakan diri untuk senantiasa melakukan amal soleh dan meminta petunjuk agar senantiasa selalu diberi jalan yang benar. Kita tak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Sang Maha Kuasa. Hanya yang perlu dilakukan adalah berusaha beramal sebanyak-banyaknya. Tak lupa tentunya berdoa agar senantiasa terhindar dari segala fitnah dunia yang mungkin bisa menggelincirkan kita dari jalan lurusnya. Semoga saja kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa melakukan hal-hal tersebut ya, agar dapat terhindar dari mara bahaya. Saya akan melanjutkan ceramah tentang akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj. Asal muasal Ya'juj dan Ma'juj, saya akan menceritakan akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj. Apa sih Ya'juj dan Ma'juj itu? Sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri masih menjadi misteri bagi umat manusia. Walau di dalam Al-Quran dijelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj, namun penjelasannya tidak secara eksplisit. Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran ini ada 2 hal, yaitu 1, Ya'juj dan Ma'juj ini muncul di zaman Nabi Zulkarnain. Kedua, Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya di Al-Quran ini adalah tentang suku yang menyebarkan ke semua pelosok bumi pada akhir zaman. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan keturunan dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam,
Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ciri-ciri mereka adalah mata mereka itu sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan lebih sipit karena bola matanya besar. Lalu mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki postur yang umumnya seperti postur manusia. Mereka ini tidak berbaur dengan manusia yang lainnya. Mereka hanya bisa mati apabila mereka sudah memiliki 1.000 anak. Satu orang di antaranya punya 1.000 anak baru bisa mati. Ya'juj dan Ma'juj dikurung oleh Nabi Zulkarnain. Nah, di antara mukjizat Nabi Zulkarnain ini adalah menahan Ya'juj dan Ma'juj di saat mereka ingin membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana cara menahan Ya'juj dan Ma'juj ini? Suku banyak dikisahkan Nabi Zulkarnain telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjadi pemimpin yang adil di muka bumi. Bisa dibilang seperti raja yang adil lah ya. Pada saat itu beliau menelusuri daerah kekuasaan. Beliau untuk bisa menyebarkan keadilan dengan membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkelana dari barat ke timur, lalu ke antara dua gunung yang terletak di belakang sungai Jihun di negeri Bal, dekat dengan kota Tirmiz di ujung laut Iran. Di sana beliau bertemulah sebuah kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan dari Nabi Zulkarnain tersebut. Karena ya bahasanya asing, kecerdasan mereka, masyarakat tersebut bisa dikatakan rendah. Tetapi atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zulkarnain ini mampulah memahami apa yang mereka sampaikan dari kaum yang tinggal di antara dua pegunungan tersebut. Mengadulah kepada Nabi Zulkarnain tentang keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Dari sana mereka meminta kepada Nabi Zulkarnain untuk membantu mereka menghindarkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini dengan membuatkan dinding penghalang antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka pun berjanji akan memberikan Anda sebuah imbalan kepada Nabi Zulkarnain. Dan mendengar permohonan kaum yang terancam tersebut, hati Nabi Zulkarnain pun pasti tergerakkan untuk membantu mereka. Dan sebagai sosok yang bijaksana, lalu dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Beliau hanya meminta warga setempat untuk sama-sama membantu beliau untuk membangun tembok tersebut. Nah, pada akhirnya Nabi Zulkarnain pun berhasil membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Nah, Ya'juj dan Ma'juj pada saat itu tidak mampu mendaki tembok tersebut karena tinggi sekali. Mereka juga tidak akan bisa melobangi tembok tersebut. Terkurunglah Ya'juj dan Ma'juj di situ. Terkurungnya di mana nih? Tempat Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di sebuah tembok besar
Cina. Sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.